jadi brand ambassador Pegadaian juga. Betul, dari yang tadinya berpartner bekerja sebagai supplier percetakan, sekarang alhamdulillah kita bekerja sama lagi buat promotion sosial media dan lain-lain. Oke, iya, karena memang Kak Reza ini menjadi representasi dari generasi milenial gitu, generasi pandai yang punya rencana gitu. Makanya kami sepakat nih pakai Kak Reza sebagai brand ambassador. Dan di sini mau tahu juga dong Kak Reza, kan Pegadaian ulang tahun. Nah, terus kalau dari Kak Reza sendiri nih, apakah Kak Reza menggunakan produknya? Tapi setahu aku Kak Reza pakai sih ya tabungan emas, bener nggak sih? Iya, pakai tabungan emas. Tabungan emas. Nah, itu kenapa sih Kak pakai tabungan emas gitu? Karena analisa dari tren investasinya, ini adalah salah satu cara berinvestasi yang paling aman. Karena selalu trennya akan kembali menaik walaupun ada fluktuatif agak turun naik tapi pasti nantinya endingnya akan naik karena harga emas itu akan relate sama dinar kan yang selalu dari zaman itu akan selalu naik gitu kan. Jadi apa salahnya ketika kita punya tabungan dalam bentuk rupiah dan kita sisihkan juga dalam bentuk tabungan emas karena yang tadi aku bilang kan itu akan terus naik dan aman dan emas itu liquid itu dalam artian adalah mudah dicairkan. Ketika kapan kita butuh, nanti misalnya sewaktu-waktu kita butuh untuk apa, untuk dana yang tidak terduga, tabungan emas itu bisa gampang langsung dicairkan. Beda misalnya kita investasi dalam bentuk tanah gitu ya. Tanah jadi pembeli lagi mungkin gitu memang kan. Rate of investment-nya tinggi nih kalau di tanah yang strategis memang ya, tapi tidak liquid. Ketika kita sewaktu-waktu kita butuh dana untuk apa nanti menjual tanah itu tidak gampang. Tapi emas Pegadaian sangat mengakomodir dari mulai belinya dan jualnya juga. Dan itu makanya that's why kita kaum muda harus mulai nabung emas juga di Pegadaian. Oke, tuh ya buat sahaja semua nih diajakin tuh buat nabung emas di Pegadaian. Nah, caranya gampang banget karena kayak tadi dibilang sama Kak Reza, kalau di Pegadaian ini udah nggak konvensional banget tuh ya. Ada juga digital, cara untuk digitalnya untuk menabung emas, yaitu dengan cara Pegadaian Digital Service. Nah, jadi nanti bisa download aja Pegadaian digitalnya di App Store atau di Play Store. Nanti sahabat bisa registrasi untuk nabung emas dari sana. Gampang banget, top up-nya juga langsung aja secara online, nggak harus datang ke cabang kayak gitu. Kalau Kak Reza sendiri udah pakai dong ya untuk aplikasinya? Pakai. Bahkan aku tuh pernah ngobrol-ngobrol Kak Tara dulu di salah satu cabang Pegadaian ya. Ada satpam yang mungkin kebayangnya udah terbayang ya bahwa orang satpam mungkin penghasilannya sedang-sedang aja gitu ya. Tapi karena beliau disiplin, dia setiap hari nabung Rp10.000. Aku pernah dapat ceritanya, ini real ya dari seorang satpam. Itu karena dia disiplin setiap hari 10.000 karena di Pegadaian kan bisa banget top up kayak cuman 50.000, 20.000 itu bisa kan. Jadi seperti yang penting disiplin, lama-lama nggak berasa emasnya udah banyak. Dan ya udah. Bener banget. Keren kan dia punya tabungan gitu. Keren banget. Dan itu memang cerita yang sering kita dengarkan dari nasabah Pegadaian yang misalkan sewaktu-waktu gitu kayak mau top up datang ke cabang gitu kan. Biasanya mungkin ada yang ibu-ibu juga datang ke cabang gitu. Mereka top up-nya dari 10.000 aja, nggak harus besar-besar banget. Yang penting rutin gitu. Ya setiap bulan atau setiap minggu 10.000. Hasil akhirnya juga emasnya banyak gitu kan. Dan jadi kebanggaan juga karena kemarin kita nabung emas dengan harga murah, akhirnya semakin lama 4 tahun 5 tahun ke depan itu sudah tinggi, untung deh jadinya gitu. Itu udah sering banget terjadi dari nasabah-nasabah Pegadaian. Nah, terus nih Kak Reza, aku juga mau tanya. Tadi kan Kak Reza itu, jadi kita lagi bahas tentang ulang tahun nih Kak Reza ya. Jadi nggak jauh-jauh dari ulang tahun, aku pengen tahu ulang tahun Kak Reza mungkin bisa dikasih tahu nih sama sahabat-sahabat semua, kira-kira kapan? Aku ulang tahunnya nanti tapi kayaknya udah banyak bulan Juni nih. Masih berapa bulan lagi ya? Juni, oke, 2-3 bulan lagi ya. 2 bulanan lagi 2-3 bulan lagi. 6 Juni. Ya, sekarang kan awal April nih. 6 Juni tuh ya. Oke, nanti di note ya. Siapa tahu 6 Juni ini Om Ija dari request hadiah bisa tuh dikirimin kali jangan ya. Jangan ngerepotin ya ampun. Ampun, ini rendah. Udah pada jawab lagi. Makanya aku kaget. Kok udah pada tahu orang-orang, ya ampun sebegitu ya. Pasti tahu sih ya, namanya juga fans sejati. Pasti tahu dong tanggal lahir itu adalah aduh ya. Jadi aku benar-benar ini sih bangga juga sama Kak Reza karena memang
sangat sudah merencanakan kehidupan kedepannya gitu. Karena dengan nabung emas ini juga merupakan istilahnya kita tuh punya rencana kan Kak Reza ya untuk kedepannya. Nggak cuma sia-siain uang yang ada sekarang habis sekarang gitu. Jadi kita sisihkan untuk nabung emas karena kedepannya kita pasti punya tujuan-tujuan finansial juga. Entah itu kita mau naik haji, umroh, atau kita mau menikah mungkin, atau buat rumah seperti Kak Reza, itu kan kita harus rencanakan dari sekarang. Betul banget. Ini lagi deh Kak, kan ulang tahun 2 tahun lagi, 2 bulan lagi nih gitu. Nah kira-kira kalau menurut Kak Reza sendiri sebenarnya makna ulang tahun itu apa sih Kak? Arti ulang tahun ya mungkin dalam apa namanya, kalau kita berkaca dari agama Islam ya, itu mungkin ulang tahun itu tidak pernah ada anjuran untuk merayakan, tapi lebih kepada introspeksi sih biasanya, kayak lebih kayak mengingat bahwa umurku sekarang sudah sekian, apa yang telah aku lakukan sebelum umurku sebanyak ini, terus apa yang sudah dicapai, kebaikan-kebaikan apa yang sudah kita lakukan, dan apa yang target-target yang belum kita capai. Lebih kepada itu sih. Target-target. Karena itu kayak mengingatkan, oh ternyata aku sudah setua ini, oh berarti umurku berkurang, jatah umurku hidup di dunia sisa sekian tahun lagi, gitu kan. Oke, jadi benar-benar lebih memotivasi kita untuk berbuat lebih baik lagi lah dalam semua hal. Itu sih intinya. Karena dari apa namanya, kayak Pegadaian sekarang kan untuk ulang tahun hari ini 120 tahun, pasti semua insan Pegadaian ini pasti akan mengintrospeksi diri apa yang sudah Pegadaian lakukan, dan insya Allah apa yang akan Pegadaian lakukan ke depan. Sepakat banget ya. Jadi kita ketika bertambah usia, kita juga harus memikirkan di usia yang sekarang ini kira-kira target-target kita ini apa aja sih, rencana-rencana apa aja sih yang ingin kita capai saat ini kayak gitu. Betul. Nah itu mungkin pesan dari Om Meja ya. Biasanya nih Om Meja ya, kalau habis live kayak meja yang dibuat menjadi caption, menjadi story dari sahabat Pegadaian semua, terus di tag ke sahabat Pegadaian gitu. Jadi memang apapun yang dikatakan sama Om Meja ini kayaknya berpengaruh banget nih buat banyak orang gitu. Nah, jadi buat sahabat Pegadaian yang bergabung sekarang, ya ampun, jadi itu sering banget. Itu sering banget terjadi. Tapi memang apa yang disampaikan sama Om Meja ini memang benar-benar kayak ngena banget sama orang-orang ya seumuran kayak kita gitulah ya. Memang kita harus mempersiapkan masa depan juga. Kemudian kita harus pintar-pintar mengatur keuangan. Terus kita juga harus investasi gitu ya. Investasi nggak harus besar-besar aja, nggak harus besar-besar yang sekian puluh juta, tapi bisa juga dari 10.000 rupiah dengan nabung emas gitu. Yang ringan-ringan dan aman-aman. Benar, yang ringan-ringan aja. Iya, karena kalau misalkan memang ya terserah sih ya, kita mau milih instrumen investasi apa saja itu bebas. Tapi sebisa mungkin kita gunakanlah istilahnya kayak cari kita mau bisa misahkan suatu investasi, jangan cuma di satu doang. Kalau misalkan di satu doang terus satunya ini ternyata lagi nggak baik, itu hasilnya ya kita rugi bandar dong gitu. Jadi kita harus diversifikasi investasi. Ya, salah satunya bisa tabungan emas gitu. Bener banget. Ya. Buat anak muda kayak cocok lah ya. Apalagi top up-nya pun gampang. Bener. Mahasiswa pun bisa. Namanya jadi apa? Bisanya nih kalau mahasiswa kan punya rencana ya. Generasi punya rencana, benar, generasi pandai punya rencana. Itulah kita ya rencana sekarang ini gitu. Amin. Nah terus amin. Terus biasanya nih kan kalau mahasiswa Kak Reza itu kan ada yang kayak nongkrong-nongkrong, beli kopi, beli boba, itu bisa kayak di skip sekali aja, terus uangnya dibuat nabung tabungan emas. Itu kan simple banget ya caranya, nggak harus yang kita effort banget buat nabung gitu. Iya, kadang cuman sesederhana itu ya. Kayak ya udah hari ini nggak jajan tapi di switch untuk nabung, atau mungkin banyak kayak teman-teman aku tuh yang mungkin perokok ya, mungkin sesama cowok-cowok nih. Nah, benar kayak menyisikan misalnya uang jangan ngerokok aja. Aku ngebayangin kayak ke orang perokok tuh berarti sehari dia mengeluarkan uang continuity sekian puluh ribu rupiah gitu. Coba diganti untuk nabung. Udah berapa kilo emas kali ya? Gitu, kebayangin, aduh sayang sekali. Benar-benar kayak gitu sih. Kayaknya sehari aja itu udah sangat sepakat sih itu ya. Kan jadi memang dari hal kecil aja. Bener banget. Om Meja ini maaf ya, ini ada yang komentar katanya blur kurang jelas. Buram ya? Sebentar. Mungkin, iya. Aku katanya kegantengan terlihat gitu katanya. Oke. Oke, siap. Ya,
kita sambil nunggu Omeja. Jadi di sini aku ada pesan sedikit nih buat sahabat. Seperti yang disampaikan sama Omeja tadi. Jadi di hari ulang tahun itu, ketika usia sudah bertambah, siapkanlah rencana-rencana apa yang ingin dicapai di usia yang baru kayak gitu. Oke, Omeja ini udah agak mendingan. Tadi tuh agak patah-patah. Apakah aman? Oke. Tapi masih agak buram sedikit. Walah gitu. Jadi tadi pakai data doang. Tadi nggak masalah yang data. Tapi suaranya masih jelas kedengaran kok Om. Ya, cuman di sini kayaknya ada yang sedikit kecewa karena katanya kegantengannya tidak terlihat. Gitu ya. Allah, itu Oke. Apa itu? Sore-sore begini. Begitu katanya. Nah, terus ini ada juga ternyata yang nonton salam dari Malaysia nih. Waduh. Waalaikumsalam. Oke, aku kita lanjut. Sekali pengen main lagi Malaysia. ke Malaysia tapi masih Covid begini. Masih pandemi juga. Semoga bisa lekas selesai semua perjalanan Covid ini biar bisa beraktivitas seperti biasa lagi ya, Kak ya. Biar normal Oke. Nah, terus aku mau tanya masih lagi nih, Kak. Juga. Nah, katanya kok masih buram juga. Kenapa ya? Masih sih, dari aku juga masih, tapi suaranya jelas gitu. Ya Allah, ini sinyal di MKPRI lagi bermasalah berarti. Mau paket, mau wifi. Tapi ya wis, nikmatin ya. Udah, apa yang ada. Nggak masalah lah. Kita gaskan aja ya, Kak ya. Gaskan. Oke. Duh, Kak Rezanya nge-like lagi nih di aku. Gimana Kak, gimana? Tadi agak putus-putus. Iya, jadi kita lanjutkan lagi ngobrol-ngobrolnya. 2 bulan lagi kan Kak Reza ulang tahun nih. 2 bulan lagi ulang tahun, kira-kira ada nggak sih kayak hadiah atau wish atau apapun yang belum terwujud yang ingin dimiliki sama Kak Reza? Atau target-target tertentu gitu mungkin? Ya, target yang sebenarnya di setiap tahun sebelum tahun ini pun ada. Dari 2 tahun sebelum, 3 tahun sebelum yang tidak ataupun belum tercapai ya. Yaitu menikah sih. Insya Allah mudah-mudahan cepat disegerakan, cepat diperlancar, dipermudah jalan itu sih. Salah satu impian terdekat yang sangat-sangat ingin dicapai. Kak Tara udah ya? Amin. Baru-baru ini juga kan? Baru saja. Benar ya. Pertama kali kita kenal, kali kita ketemu, Kak Tara belum kan? Itu waktu itu ya? Belum. Waktu kita photoshoot itu Oktober belum, ya Kak ya? Belum. Oktober ya? Terus Desembernya tinggal di udah di Jakarta itu. Kan? Udah di Jakarta. Oh, udah di Jakarta. Dan sekarang dia sudah meninggalkan sahabat-sahabat yang lain yang masih jomblo. Tapi aku sopan kok, aku nggak pernah pamer gimana gitu. Nggak masalah kali. Kan kasihan ya, aku ngerti lah. Iya. Aduh, ini rame banget loh Kak Reza yang bilang aku cuma nanya harapan apa, terus yang lain malah membantu menjawab nih. Kayaknya jubirnya Kak Reza banyak banget ya bilang pengen nikah. Amin. Jadi Kak Reza pengen nikah. Amin. Nah nih, ngomong-ngomong nikah nih Kak. Pokoknya. Amin. Ngomong-ngomong nikah itu kan persiapannya itu nggak cuman ada jodohnya aja, tapi ada persiapan lain ya gitu. Kayak entah itu budget segala macam. Nah, kalau Kak Reza kira-kira sekarang, karena kan di usia selanjutnya ini pengen rencananya nikah, apakah sudah dipersiapkan dari sekarang? Apakah sudah ada rencana apa saja yang akan dijalankan kayak gitu? Ya selain jodohnya gitu ya. Iya, justru sebenarnya kayaknya persiapannya selain jodohnya itu sudah lebih siap ya kayaknya. Karena itu sudah dipersiapkan sekitar 2 tahun kemarin. Karena 2 tahun sebelum ini agak lucu ya. Siap-siap aja calonnya memang belakangan. Orang mah kebalik, ada mencari dulu baru siap-siap yang lain. Tapi memang nggak masalah itu. Iya, memang dari sekitar 2 tahun lalu rencana yang betul-betul ya pengen niat bener-bener tuh udah ada sekitar 2 tahun lalu. Jadi memang sudah ada beberapa hal persiapan yang sudah dilakukan. Bahkan dulu tuh sampai pernah udah survei gedung gitu dulu, seiseng-iseng itu. Udah survei gedung, kira-kira kalau dekorasi stylenya ini tuh berapa ya budgetnya, ataupun lebih kepada style yang sukanya kayak gimana, yang rustic atau yang international ataupun yang glamour. Udah sempet searching itu, serandom itu buat nyari-nyari tahu tentang pernikahan. Makanya that's why juga salah satu yang harus menurutku yang harus dipersiapkan banget adalah rumah tinggal ataupun tempat tinggal. Yang sebentar lagi mudah-mudahan selesai itu sih.
Iya, itu kan sudah mau siap nih ya. Jadi, aduh, kalau misalkan didengar dari persiapan dari 2 tahun lalu, berarti memang sangat merepresentasikan generasi pandai yang punya rencana. Ini Mas Reza ya. Ya, walaupun jodohnya nanti belakangan, yang penting kita siapkan dulu. Karena yang namanya jodoh, kalau misalkan ngeliat kita udah siap, ya siapa tahu dia lebih ngegas lagi juga sama kita gitu kan. Betul. Apalagi cowok. Karena, ya. Apalagi cowok. Karena cowok kan bakal jadi calon imam, calon kepala keluarga. Benar. Yang harus melindungi, menafkahi si calon istrinya. Iya, sepakat banget. Nah, ini aku sampai dibilangin, bagus banget pertanyaannya, Kak Tara kulik-kulik terus tentang Om Eja. Makanya gimana nih, boleh dikulik-kulik nggak? Ya, nanti kita bakal sering-sering ngobrol sama Om Eja, jadi mungkin ya. Hati-hati aduh, jadi kita jadi DM ya. aduh, jadi takut ya. Jadi kita bakal sering-sering ngobrol sama Om Eja, mungkin sebulan sekali kita bakalan ngobrol. Jadi pantengin terus Instagram Sahabat Pegadaian, jangan lupa di-follow ya Instagramnya. Terus nanti jangan lupa juga nih ikutin Om Eja dengan nabung emas di Pegadaian. Nah, terus tadi juga gini Kak, kita kan udah bahas-bahas tentang harapan dan juga apa keinginan di mungkin kayak Uis ketika nanti sudah tambah usia. Nah, aku juga udah pernah nih kayak nanya-nanya survei kecil-kecilan sama sahabat Pegadaian gitu. Katanya ketika mereka ulang tahun tuh pengen beberapa hadiah yang maksudnya materi kayak rumah, kemudian handphone, mobil, terus ada yang pengen laptop juga gitu. Karena memang itu adalah hal yang esensial dimiliki di masa pandemi kayak gitu. Betul. Nah, jadi Kak Reza ini aku mau ngasih tahu aja sih kalau di bulan April ini kita akan mewujudkan keinginan-keinginan sahabat Pegadaian semua gitu. Wow. Jadi kemarin kemarin banyak yang bilang bener banget, kita akan bagi-bagi hadiah undian. Jadi iya, kita karena mereka ada yang bilang pengen mobil, pengen smartphone, pengen laptop, tabungan emas, bahkan ada yang pengen rumah. Itu kita akan akomodir semua, Kak Reza. Kok enak di bulan sekali April ya? ini. Iya dong, sebaik itu Pegadaian mah. Ya ampun, kalau ditanya kepengen apa tinggal sebut, enak sekali ya. Terus kemarin tuh mereka gitu buat kalian. Iya, kemarin mereka live bareng, terus mereka nyebutin apa-apa aja yang dipengen. Nah, itulah yang diinginkan, yaitu ada mobil, terus ada smartphone, ada tabungan emas, dan ada rumah. Jadi di bulan April ini, Kak Reza, kita akan bagi-bagi hadiah buat yang bertransaksi menggunakan Pegadaian digital. Nanti akan ada kode promo tertentu, mereka akan mendapatkan kesempatan memenangkan undian gitu. Wow. Jadi kalau misalkan menang undian, hadiah utamanya adalah rumah, ya nggak main-main nih, hadiahnya rumah loh gitu. Gede-gedean lumayan banget kan nanti ya. Bener, siapa tahu nanti mau nikah, ingin berkeluarga gitu, udah punya rumah dari Pegadaian. Makanya sekarang banyak-banyak bertransaksi dimulai dari 1 April ini sampai bulan Juli nanti. Masih banyak, sampai panjang sekali perjalanannya. Jadi setiap bulan kita akan undi hadiah-hadiahnya berbeda-beda gitu. Kemarin juga ada yang cerita nih Kak Reza, katanya ada yang pengen smartphone untuk kuliah online, ada guru yang pengen laptop juga supaya gampang ngajarin murid-muridnya. Kita akomodir semua. Sekarang tuh zamannya kayaknya kan semua serba online kan. Bener-bener, jadi kita kayak handphone ataupun laptop, kuota, internet, wifi sudah menjadi kebutuhan primer sekarang. Kalau dulu itu kebutuhan sekunder, ya kan? Itu bener banget. Apalagi katanya nanti kan kita nggak boleh mudik nih, karena peraturan pemerintah dilarang mudik di Lebaran tahun ini. Jadi kita pastinya kita bakalan di rumah kan, banyak kan. Itu semua gear-gear yang harus dimiliki oleh setiap manusia di saat bulan Ramadan nanti ataupun saat Lebaran nanti. Tinggal nungguin Pegadaian aja, gampang sekali tuh. Transaksi bener, tinggal nunggu diundi nih di Pegadaian. Iya, dari 1 April, jadi nanti transaksi menggunakan Pegadaian digital, ada beberapa kode promonya bakal di-share di Instagram Sahabat Pegadaian, jadi bisa dicek aja ya. Dan bocoran sedikit nih, mungkin ada yang belum pernah nabung, ada yang belum punya tabungan emas gitu, mungkin bisa buka tabungan emas menggunakan kode promo Rencana Emas. Gitu. Jadi kalau buka tabungan emas, iya, Rencana Emas. Nanti kalau misalkan buka tabungan emas pakai kode promo ini bakal dapat hadiah langsung berupa diskon pertama. Jadi ada diskon sebesar 40%. Iya, hadiah langsungnya diskon. Dan hadiah undiannya juga ada. Hadiah undiannya yang hadiahnya yang tadi itu yang aku sebutin salah satunya. Jadi udah hadiah langsung, dapat hadiah undian juga. Jadi ini kayaknya banyak yang belum punya tabungan emas, silahkan dibuka menggunakan aplikasi Pegadaian digital, menggunakan kode promo Rencana Emas. Rencana Emas. Ya, jadi ada yang langsung, ada yang diundi, nggak cuma yang diundi. Bener. Jadi pakai kode promo itu langsung dapat hadiah langsung. Hadiah langsung berupa diskon 40%, tuh kan banyak banget ya. Dan nanti dari transaksi tersebut akan mendapatkan kesempatan memenangkan undian dengan hadiah yang sudah aku sebutkan tadi. Grand prize tadi ya.
Bener banget, nanti diundi setiap bulannya. Itu keren banget kan, Pegadaian bagi-bagi hadiah. Pegadaian yang ulang tahun, Pegadaian bagi-bagi hadiah. Gitu. Sesuai dengan kebutuhan dari sahabat semua. Amin. Nih kayaknya Pegadaian nih baik banget ya sama nasabah-nasabahnya. Semoga pokoknya makin oke lah Pegadaian nih. Semakin besar, semakin melayani masyarakat dengan penuh kasih sayang ini. Kasih sayang, iya. Nah, ini juga ada harapan dari para sahaja dan sahabat Pegadaian supaya live bareng Kak Reza setiap bulannya ada gitu. Gimana, bersediakah? Hayu atuh. Jadi, ayo. Nah, oke. Jadi ya buat sahabat semua jangan lupa di-follow Instagram sahabat Pegadaian karena kita setiap bulan bakalan ngobrol-ngobrol nih sama Kak Reza. Oke, Kak Reza, mungkin karena kita sudah berjalan 30 menit nih Kak Reza. Aku tahu Kak Reza ada banyak. Jadi, 30 menit kan ngobrol-ngobrol gak kerasa. Betul. Mungkin nih Kak Reza ada nggak sih kayak ucapan atau harapan untuk Pegadaian bisa diucapkan di sini sekarang, Kak? Betul. Jadi Pegadaian ini kan memang aku sudah melihat improvement apa yang terjadi dalam perjalanan-perjalanan yang dilalui oleh Pegadaian. Dan aku sangat-sangat bangga menjadi part of them. Aku sangat bangga menjadi relasi bisnis ataupun relasi yang lainnya terhadap Pegadaian. Jadi aku berharap kedepannya Pegadaian lebih bagus lagi, lebih meningkatkan lagi pelayanannya walaupun sekarang sudah sangat baik, dan semoga Pegadaian lebih besar lagi, lebih bisa mengayomi masyarakat Indonesia dengan segala kebutuhan dan kesulitan yang ada dalam hidupnya. Amin, ya ampun, semoga sukses pokoknya buat Pegadaian dan semua insan Pegadaian. Amin. Nah, Kak Reza, satu lagi nih, ada salam dari Arif Guci. Dari host yang kemarin, host Kak Reza. Ya, ada salam. Sate Padang tuh. Iya, sate Padang. Sekali sama dia. Ingat banget ya yang jago TikTok itu juga. Dari sekarang. Kayak tadi ada di sini deh ya. Arif Sate Padang jadi namanya ya. Oke. Nanti mungkin di lain kesempatan akan jadi host untuk Mas Reza lagi ya. Amin. Oke. Pokoknya kita ngobrol-ngobrol seru. Amin. Oke. Siap ini ya. Oke Mas Reza, mungkin itu aja. Terima kasih nih udah mau ngobrol bareng kita semua di sini, sudah bersedia dikulik-kulik sedikit ya, dan berbagi dengan sahabat dan juga sahaja semua. Semoga sehat selalu dan lancar selalu ya semua karir dan pekerjaannya. Amin ya Allah, amin, doakan. Amin. Oke Mas Reza. Ya. Amin. Iya. Mari Mas Reza, kalau gitu saya persilakan melanjutkan aktivitas. Dadah. Selamat sore. Selamat sore.